Apa contohnya? Nah, pesan barang online bisa ya. Atau teman-teman pernah dengar istilah itu enggak? Hotline customer service. Ya. Jadi teman-teman kalau komplain gitu ya, komplain diterima oleh customer service gitu ya. Nah, itu bisa untuk mempererat hubungan antara produsen dengan konsumen. Ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai komponen jaringan. Oh iya, Mas Yohanes, silakan gabung ya. Nah, sekarang kita bahas komponen jaringan komputer global. Oke, ya. Komponennya itu ada 5. Teman-teman lihat yang pertama itu ada komputer, tapi terminal pengirim. Nah, teman-teman kalau perhatikan, yang nomor... sorry. Nah, yang nomor 1 itu kan komputer terminal pengirim. Nah, kalau ada terminal pengirim, berarti nomor 5 teman-teman perhatiin ada juga komputer terminal penerima. Ya. Nah, kalau pengirim, itu berarti dia yang mengirimkan data dan informasi. Kalau yang penerima, berarti dia yang menerima. Nah, sekarang kan komputernya udah ada. Komponen yang kedua apa namanya? Media transmisi. Transmisi itu jalurnya, ya. Jalurnya yang membawa data dari sumber ke penerima. Ya. Nah, media transmisinya via apa? Ada namanya via kabel. Ya. Kabel ada bisa berupa radiasi elektromagnetik, bisa berupa satelit. Ya. Nah, kalau kabel itu, kalau misalnya teman-teman kalau tahu kabelnya, kalau di Indonesia itu ada kabelnya galian sambungan kabel Telkom itu ya, yang biasa buat internet. Nah, kabel ini teman-teman ada 3 jenis, kalau teman-teman tahu jenisnya kabel ya. Ada 3 jenis kabel. Yang pertama ada UTP, yang kedua namanya kabel koaksial, yang ketiga kabel fiber atau serat optik. Pernah dengar serat optik nggak? Ya. Jadi sebenarnya ini dari teknologi yang paling lama sampai yang paling baru ya. Kalau yang kabel UTP, ya, kabel UTP ini kabel yang dulu banget gitu ya. Jadi kabelnya itu yang dari tembaga ya, kabel-kabel biasa itu loh. Ya. Nah, ada yang kedua namanya kabel koaksial. Ya. Koaksial itu kabel sama kabel tembaga tapi dibungkus sama metal. Itu namanya kabel koaksial. Nah, kalau fiber lah ini yang lebih yang teknologi terbaru ya. Ini kayaknya Taiwan lebih banyak pakai itu ya. Namanya fiber optik atau serat optik. Ya. Jadi dia itu dibuatnya nggak dari tembaga, tapi dia dari serabut kaca. Ya. Serabutnya itu tipis banget ya. Nah, kenapa dia sekarang dipakai? Karena kan seratnya tipis ya. Dan kecepatan pengirimannya tinggi. Ya. Daripada kabel yang koaksial itu. Makanya dia banyak dipakai, makanya tapi juga semakin mahal ya. Nah, fiber optik ini biasa dia dipakai untuk internet berkecepatan tinggi. Nah, yang di Indonesia ini setahu saya kan dulu masih pakai koaksial ya. Sekarang kayaknya udah banyak yang diganti di kabel fiber. Ya. Nah, kemudian ada istilahnya lagi ya untuk media transmisi, ada istilahnya bandwidth. Ya. Bandwidth itu satuan atau lebarnya. Lebarnya berapa data yang dapat disalurkan. Jadi kan ini ada komputer 2 nih. Nah, itu dia kan menyalurkan data dari komputer pengirim ke komputer penerima. Nah, itu jadi berapa banyak data yang bisa ditransfer dari satu komputer pengirim ke komputer penerima. Nah, katanya kalau bandwidth itu biasanya ada satuannya BPS atau bit per second. Jadi kalau teman-teman pernah kalau misalnya internet, langganan internet, itu kecepatannya 20 Mbps. Maksudnya apa? Berarti dalam setiap, apa artinya? Dalam setiap detik ada 20 megabyte data terkirim. Ya. Nah, berarti nih kalau misalnya saya
Saya kasih contoh, misal saya download film sebesar 1 GB, berapa waktu yang saya butuhkan jika bandwidth-nya 20 Mbps. Nah, ini misal nih. Ini kan contohnya misalnya mau langganan gitu ya. Untuk kira-kira gitu ya teman-teman. Biasanya saya ini suka download film gitu, download drama Korea. Besarnya biasanya 1 GB filenya ya. Berarti saya butuh berapa lama untuk download film 1 GB kalau bandwidth-nya 20 MB per second. Mana ayo? Berapa? Halo. Halo. Halo Mas Yohanes, Mbak Lutfi, Mbak Triani, Mbak Santi, Mbak Arpa. Berapa? Tetap. Dua 20 menit. Dari mana hitungannya coba? Gimana? Kan 1 giga ya. Kita mau download file ini 1 giga gedenya. Berapa ya? Mas Yohanes is typing a message. 2 or more people typing. Ya, jawaban siapa yang muncul duluan? Udah ya Allah. Udah. Nah, ini jawaban Mas Yohanes nih, pas nih. Sip, Mbak Triani. Wah, Mbak Triani yang duluan ya. Ini benar ya, tahu caranya ya. Jadi 1 GB itu 1000 MB. Kalau 20 MB per second, berarti salah ding. Salah ding, nggak 50 menit ding. Makanya kok lama banget, 50 menit, sejam dong. Di Taiwan download film lebih cepat dari itu. Yakin? Nggak ada yang mau ganti jawaban? Saya salah baca nih. Ayo. Mbak Triani, yakin 50 menit? 20 Mbps. Ayo. Download film. Cus. Berapa? Masa 50 menit? Nontonnya 50 menit. Masa jadi 5 menit? Mbak Triani, ada mau ganti jawaban? Hitungannya Yohanes udah bener. Bentar. Cek lagi. Cek lagi. Jadi berapa? Saya mau jawabannya. Sebutkan angkanya. Ada yang tahu nggak sih, ini saya kasih clue ya. Mbps itu artinya apa? Megabyte per second. Iya, terus kenapa? Masa 50 menit? Nah, 50 second tuh berarti 50 apa? 50 detik. Nah, tuh Pak Yan itu muncul. Ya, 50 detik ya. Tahu ya, jangan ketipu, 50 menit. Kali-kali aja keluar di ujian. Oke, saya teruskan. Yang ketiga, yang kedua kan ada transmisi.
Yang ketiga ada namanya pemroses ya. Pemroses ini untuk mendukung transmisi, contohnya modem ya. Pemroses, kenapa kok dibutuhkan pemroses? Karena ya datanya kan ini kan dari komputer nih. Kalau dari komputer itu datanya berbentuk digital. Sedangkan kalau via kabel dia harus datanya dirubah menjadi data bentuk analog namanya ya. Nah, untuk merubah dari digital ke analog, kan kabel kan nggak bisa tuh baca bahasa 011 kan nggak bisa. Jadi dia dirubah ke bentuk analog kayak gitu. Ya. Nah, yang keempat ada namanya perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini software ya. Software untuk mengendalikan proses komunikasi data. Salah satu contohnya adalah apa? Browser. Browser itu yang kita pakai sekarang ini ya. Ada Mozilla, ada Internet Explorer, ada Google Chrome ya. Itu untuk mengendalikan komunikasi datanya kita. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita ngomongin masalah domain internet. Internet itu apa sih? Jadi internet itu singkatan ya teman-teman. Internet itu singkatan dari apa? Namanya interconnected network. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya jaringan yang saling terkoneksi. Interconnected, saling terkoneksi. Network kan jaringan. Jadi interconnected network, jaringan yang saling terkoneksi atau terhubung. Ya. Nah, kalau saling terhubung, apa efeknya? Kalau saling terhubung ya berarti mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, komunikasi antar sistem itu dia menggunakan media namanya apa? Yang pertama microwave atau gelombang radio, ya. Kemudian bisa pakai satelit, bisa pakai jaringan telepon, bisa pakai serat optik yang tadi saya omongin ya. Domain internetnya. Nah, sekarang domain internet ya. Domain internet. Jadi internet itu kan jaringannya. Nah, jaringan itu kan punya alamat ya. Nggak cuman Bang Toyib aja yang punya alamat ya, punya rumah. Ya. Internet juga punya rumah, alamat ya. Namanya IP address. Kenapa namanya IP? IP itu singkatan. IP itu namanya asalnya dari kata Internet Protokol. Ya. Ada yang tahu protokol nggak sih? Protokol itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Sebelum saya ngomong istilah jauh-jauh. Protokol itu apa sih? Kayak misalnya protokoler gitu. Protokol, apa protokol? Apa? Protokol itu apa? Utama. Apa Mbak Triani utama? Protokol. Protokol apa protokol? Baca di buku ya Mas Yohanes ya. Bahasa gampangnya apa? Protokol itu gampangnya aturan. Ya? Protokol itu segala sesuatu yang mengatur sesuatu agar teratur. Jadi kalau ada kok teman-teman kalau pejabat itu ada namanya pejabat protokoler. Ya? Protokoler istana. Maksudnya apa? Jadi tidak sembarang orang bisa masuk kalau ini ngomong protokoler istana ya. Tidak sembarang orang bisa masuk. Kenapa? Karena ada yang mengatur namanya protokol itu. Nah, di internet alamatnya itu berupa protokol juga. Kenapa? Karena kalau alamatnya sama nanti bisa kalau alamatnya palsu kan salah.